Abdul Rahim, hadir Prof. Kasni Astuti. Ada Prof, saya Prof. Oke. Prabandari. Hadir Prof. Hamidullah. Hadir Prof. Nesi. Hadir Prof. Wahdan Najib. Hadir Prof. Muhammad Abdul. Hadir Prof. Vera Dwidarti. Hadir Prof. Umar Yampap. Hadir Prof. Berio Dwi Saputra. Hadir Prof. Hadir. Oke. Roy Saifuddin Suri. Hadir Prof. Hesti Aristina. Hadir Prof. Indriana Eko. Hadir Prof. Herwulan Irina. Hadir Prof. Ani Dwiningsih. Hadir Prof. Ali Fahrudin. Hadir Prof. Hadir Prof. Al Muntako. Hadir Prof. Terima kasih semua hadir. Oh. Ya. Nah, sebelum ada yang share tentang kebijakan yang diamati sesuai dengan yang saya sampaikan di grup kemarin. Jadi saudara, inilah teori kebijakan dimanapun, terutama di pendidikan dasar ya. Ini adalah sangat berlaku. Oke. Jadi kebijakan tujuan utamanya itu adalah untuk
mengadakan perubahan kebijakan, sehingga tentu saja kebijakan itu harus memiliki prinsip-prinsip secara teoretik. Dan prinsip-prinsip itu jika seandainya tidak dipenuhi, maka kebijakan itu tidak efektif. Nah, kebijakan yang baik tentu seperti prinsip yang sudah saya katakan di sini mungkin ya, seperti pegadaian. Pegadaian itu tagline-nya sangat bagus ya, memecahkan masalah tanpa masalah. Sebab tidak semua pemecahan masalah itu tidak menimbulkan masalah. Banyak, seperti misalkan rancangan undang-undang Sikdiknas, itu tujuannya akan memecahkan masalah katanya, tapi kan banyak pro kontra sehingga itu diantisipasi sebagai sebuah masalah. Nah, oleh karena itu kebijakan itu apa? Jadi kebijakan itu adalah rumusan strategi atau taktik untuk melaksanakan program, di mana dengan rumusan itu maka bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, misalkan kalau ada pandemi COVID kemarin, itu kan ada kebijakan PPKM, ada kebijakan misalkan peduli lindungi. Peduli lindungi saja orang mengatakan bahwa itu sangat efektif untuk saling peduli, saling melindungi. Tapi kan ada orang yang bersuara bahwa itu adalah memasung orang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, itulah yang namanya kebijakan. Kebijakan itu tidak bisa menyenangkan orang, semua orang. Mengapa? Karena kebijakan itu mengandung priority. Kalau sudah mengandung prioritas, maka tidak semua orang bisa disenangkan dengan kebijakan. Kalau semua orang bisa senang, itu bukan kebijakan, itu stand up comedy seperti yang pernah saya katakan. Itu bisa menyenangkan semua orang mungkin. Bahkan stand up comedy pun kadang-kadang juga gak menyenangkan orang ketika dia masuk ke dalam ruang privasi para penontonnya misalkan. Jadi itulah mengapa harus ada priority. Ya karena kebijakan itu bukan tidak memiliki constraint atau tantangan-tantangan. Constraint-nya banyak. Dulu sudah saya katakan constraint-nya itu bisa berupa macam-macam. Yang dulu pernah saya katakan, sudah pernah atau belum? Misalnya dari sisi yang biasa terkenal money, material, misalnya saja. Money, material, dan structure, culture, figure, misalnya saja. Figure. Itu tentu tidak semuanya tersedia. Dengan bebas pengambil kebijakan memilih dan memasang. Dari sisi SDM misalnya saja, saudara kalau di sekolah dasar akan menghadapi suatu tantangan, constraint atau batasan-batasan. Kan tidak semua di pendidikan sekolah dasar memiliki SDM yang baik misalkan. Juga tidak semuanya memiliki struktur organisasi yang baik, juga budget yang baik, sehingga budgeting itu menurut kebijakan kalau tanpa mendapatkan constraint, ya money follow function, itu rumusnya, itu teorinya. Uang itu mengikuti
fungsi. Sehingga berapapun uangnya diperlukan ada. Ini yang tidak memiliki constraint. Sehingga money is really follow the function. Tapi di negara kita tidak begitu prinsipnya, karena uang itu juga memiliki keterbatasan. Akhirnya tidak money follow function, function follow the money. Jadi fungsinya itu yang mengikuti uang. Sehingga kalau di Amerika terkenal kalau money follow the function, itu artinya adalah dollarize the program. Programnya diuangkan, dollarize the program. Tapi kalau sebaliknya, function follow the money, itu adalah programize the dollar, programize the rupiah, memprogramkan rupiah yang ada. Ya, sama ketika saudara ingin mempunyai sebuah kebijakan untuk membangun rumah. Saya yakin bahwa di antara saudara tidak semua membangun rumah itu jadi sesuai dengan kebijakan orang membangun rumah, karena tidak menurut prinsip money follow the function. Prinsipnya adalah function follow the money, sehingga rumahnya itu menjadi rumah tumbuh. Jadi kalau dapat uang, garasinya diperbaiki, ada lagi pagarnya, setelah apalagi kamarnya, dan ada lagi. Akhirnya di rumah, kalau di perumahan itu dulunya terpisah-pisah, gandengan semua, karena prinsip rumah tumbuh itu tadi. Kecuali orang yang duitnya tak berseri bisa membangun rumah dengan prinsip money follow the function. Saya sekaligus jadi dengan master plan-nya. Ini ya prinsip-prinsip itu. Oleh karenanya saya kira kebijakan itu harus ada prinsipnya untuk melakukan perubahan. Yang pertama itu plausible, so plausibility. Plausible itu ya dapat dipercaya, plausible. Jadi trust bahwa dengan kebijakan itu yang akan yang akan mendapatkan program itu percaya, sehingga apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan itu disambut dengan baik, plausible, bisa diyakini, bisa dipercaya. Jadi itu prinsip yang pertama, dan tentu saja ini penting ketika orang membuat kebijakan itu tidak dipercayai, maka apapun yang dilakukan itu tidak akan bisa mendapatkan sambutan yang baik. Ya, jadi yang misalkan pemerintah punya kebijakan, maka rakyat itu perlu mempercayai pemerintah itu. Kalau tidak percaya, maka akan terjadi resistensi terhadap kebijakan. Kalau yang stakeholder kebijakan memiliki resistensi, bisa diduga bahwa kebijakannya tidak akan berjalan dengan baik. Misalkan di sekolah dasar ada kebijakan baru mengenai asesmen kompetensi minimum, misalkan saja.
yang terdiri dari literasi, numerasi, kemudian survei lingkungan sekolah. Nah, orang percaya nggak itu dengan kebijakan seperti itu? Kalau tidak percaya tentu banyak manipulasi hal-hal yang seperti itu, ya. Sehingga kepercayaan itu penting, trust dari stakeholder. Oke, sampai sini dulu. Ada yang komen? Silakan. Kalau ada komen, bertanya. Cintanya, Prof. Oh ya, saudara Hamid dulu. Ya, silakan. Kalau setahu saya kebijakan kan bijak lah, artinya ada wisdom, ada kearifan. Tapi kalau potensi yang ada melihat paparan Prof tadi dan realitas di sekitar kita ya, misalnya di lembaga pendidikan, kebijakan itu memang posisinya ya membuat orang itu tidak nyaman, Prof, atau tidak enjoy dengan kebiasaannya. Nah, apakah memang sifat dari kebijakan semuanya seperti itu atau mengutamakan aspek wisdomnya itu, Prof? Artinya membuat orang itu tenang, nyantai, kerja tanpa aturan, yang penting masuk tiap hari, atau memang kebijakan itu arahnya ada semacam perubahan yang mendasar gitu loh, Prof? Nah, maka nanti kan kebijakan juga panjang, termasuk undang-undang, regulasi, bahkan peraturan, kedisiplinan itu juga bagian kecil dari sebuah produk kebijakan. Ataukah memang kebijakan itu dibuat memang untuk membuat orang tidak nyaman, yaitu kira-kira, Prof? Prof. Ya, itu yang saya sampaikan, bahwa kebijakan tidak bisa membuat semua orang senang. Kalau membuat orang senang namanya stand up comedy. Tentu saja ada teori ya. Teori saudara di manajemen itu ada teori X dan teori Y. X teori and Y teori. Teori X itu asumsinya ialah orangnya itu pada akhirnya malas gitu. Kalau bekerja itu menghindari pekerjaan kalau bisa orang itu. Dari teori X. Ya, menghindari pekerjaan tapi menerima gaji. Ini teori X. Tapi teori Y teori, bahwa manusia itu pada prinsipnya itu suka bekerja. Bekerja itu ibarat seperti makan dan minum, jadi kebutuhannya. Nah, oleh karena itu pengambil kebijakan pun juga harus paham mengenai target kebijakan itu. Kepada siapa misalnya saja. Katakanlah misalnya ada kebijakan mengenai guru penggerak. Apakah guru penggerak itu sebenarnya disukai oleh semua sistem persekolahan? Misalnya. Pertanyaannya kan banyak ya. Apakah yang tidak termasuk guru penggerak juga tidak bisa bergerak? Nah, ini kan juga persoalan lagi. Sehingga, tapi memang kalau bisa kebijakan itu ya bukan berarti membahagiakan orang, tapi tidak menimbulkan masalah. Seperti Pegadaian itu, memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah. Oleh karena itu kebijakannya besar, itu selalu disertai dengan apa yang disebut dengan kajian akademik. Kemudian diikuti dengan public hearing misalnya saja. Kebijakannya besar ya, seperti rancangan undang-undang Signas itu kebijakannya besar. Selalu untuk melihat respon masyarakat, respon publik, sehingga dengan banyak berpikir, dengan banyak melibatkan orang, sehingga ada ownership, kepemilikan. Kepemilikan itu dalam bahasa Jawanya handar beni. Orang ini orang Jawa semua tidak ya, yang di Zoom ini ngerti nggak? Handar beni itu dalam bahasa Inggrisnya ownership, merasa memiliki. Kalau orang itu merasa memiliki, maka ya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki.
orang tidak merasa memiliki itu ya biar-biar saja. Misalnya ya hubungan suami istri misalnya. Kalau saling merasa memiliki, tentu saling menjaga. Tapi kalau ada yang sudah tidak trust, tidak merasa memiliki, ya terserah saja. Sehingga ada orang yang tidak suka suaminya karena suaminya tidak pernah cemburu misalnya saja. Ada orang yang gak suka dicemburui, macam-macam. Itu kan persepsi ya. Begitu juga kebijakan yang menurut saudara itu adalah mengandung wisdom, ya. Tapi tidak semua wisdom itu adalah menyenangkan orang. Wisdom itu ukurannya adalah bahwa bagaimana suatu program itu bisa dicapai, bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Karena constraint-nya selalu ada, seperti yang saya katakan tadi. Namun yang plausibility ini modal awal, modal besar yang harus ditegakkan ketika orang membuat kebijakan. Ya, jadi misalnya saja orang ingin meningkatkan partisipasi keluarga untuk membiayai pendidikan sekolah dasar, sehingga kebijakannya adalah para orang tua murid diminta untuk berkontribusi setiap semester, misalkan saja bagi yang kaya 10 juta, bagi yang biasa-biasa 3 juta, bagi yang miskin 0. Apakah kebijakan itu selalu disambut orang? Hanya iya, karena harus melihat ini kemana ini, percaya enggak? Kepala sekolahnya bisa dipercaya enggak kebijakan seperti ini? Tentu saja percaya atau tidak itu yang menjadi target kebijakan kan punya fakta, punya data. Prestasinya aja di tingkat kecamatan saja enggak jelas. Kenapa ini ada kebijakan untuk meningkatkan branding sekolahnya memungut uang banyak? Kan nggak percaya. Jadi orang mungkin akan resisten terhadap kebijakan itu. Tapi sebaliknya, ketika misalkan saja di sekolah itu memang faktanya sekolah itu sangat luar biasa, dikenal di mana-mana, dan anaknya orang-orang gede di situ, anak orang kaya di situ, maka no problem at all. Whenever the school principal just asks the family to contribute 10 million rupiah, for instance, ya, seperti itu. Nah, jadi yang kasat mata itu kan orang tua itu juga kan, misalnya orang tua siswa, orang tua itu juga punya perasaan, punya feeling terhadap kualitas sekolah. Jadi orang tua itu kalau jemput anaknya, misal di SD, jalannya macet akibat dari orang tua menjemput anaknya itu saya kira bangga juga orang tuanya. Tapi kalau jemput kok sepi, nyenyet gitu ya, wah ini sekolah ini kelihatannya nggak terkenal ya ini. Tapi kalau yang jemput itu banyak, pada pakai mobil, wah mobilnya mewah-mewah, cari parkir susah, wah ini memang sekolah baik. Apalagi yang jemput itu sudah rambutnya aja warnanya ada yang merah, ada yang ungu, terus pakai jin yang robek-robek di lututnya, kan persepsi orang beda lagi. Oh ini sekolah ini memang sangat milenial ini. Apalagi penjemput-penjemputnya aja yang jemput saja, misalnya para penjemput pada berkenalan, pada bersekutu tanpa disuruh, arisannya saja tidak tanggung-tanggung, arisan rumah mewah misalnya. Wah ini sekolah gila-gilaan ini. Beda dengan sekolah yang sepi, yang jemput nggak ada, anaknya mau pulang terserah, nggak terserah. Nah ini kan indikasi yang gampang-gampangan bagi orang awam, ya. Trust itu sulit.
Ya sama dengan seorang keluarga itu, suami istri itu saling bisa di-trust nggak? Tapi untuk trust itu kan ada degradasinya, trust sampai distrust gitu. Mungkin suaminya percaya kepada istrinya bahwa dia sangat-sangat loyal, kecuali dia nggak percaya kalau istrinya itu bisa masak misalnya saja. Ini dari satu aspek. Kalau masak selalu asin misalnya saja. Jadi atau hambar. Tapi kan kalau masakan istrinya hambar atau gak enak lah, kan tergantung itu pada stakeholdernya, masakan istrinya, suaminya itu mau apa, mau trust atau enggak dengan data seperti itu. Walaupun gak enak dibilang enak misalnya, ya berbohong untuk kebahagiaan. Wah, gimana masakannya? Luar biasa ini. Saya belum pernah makan masakan ibu yang lebih enak dari ini. Di dunia nggak ada loh masakan yang seperti ini. Itu ngomongnya begitu. Tapi yang embel-embelnya nggak diterusin. Di dunia nggak ada masakan yang seperti ini. Wasinya luar biasa. Itu yang dibatin. Yang dinyatakan tidak ada. Itu istrinya wah luar biasa itu. Tapi istri yang wise kan tidak tentu. Tidak harus mendengar saja fakta, itu harus dilihat dari bagaimana cara mengatakan, bagaimana mimik wajahnya, bagaimana bahasa tubuhnya. Itu dalam skop institusi keluarga. Loh, dalam sekolah dasar banyak sekali fakta-fakta untuk menyatakan dia puas nggak dengan kebijakan itu, ya. Tapi memang bagi orang yang tipe X itu dalam kalau membuat kebijakan harus diawasi, kalau perlu disanksi. Nah ini karena orang tipe X itu orang yang nggak suka kerja, tapi suka gajinya naik gitu. Tapi kalau tipe Y itu kerjanya luar biasa dan tanggung jawabnya luar biasa. Tipe Y itu nggak usah disuruh, dia tahu diri apa yang harus dikerjakan. Tipe Y ya seperti pembantu itu kadang kalau suruh beli sayur di sana beli terong, kalau terongnya nggak ada ya pulang, nggak bawa sayur. Tapi bagi pembantu yang wise tentu tidak ada terong, dicarikan yang ekuivalen dengan terong. Misalnya saja Jipang, ini terongnya nggak ada bu, ganti Jipang ya sudah nggak apa-apa. Itu saja kan tergantung juragannya. Kalau juragannya trust kepada pembantunya, ya nggak apa-apa cepat masak. Nah, kalau nggak trust, kok kamu lancang suruh terong kok misalkan saja jadinya Jipang misalnya saja. Nah, itulah uniknya interaksi. Nah, di dalam kebijakan itu selalu ada interaksi antara mengambil kebijakan dan target kebijakan, orang yang dikenai kebijakan, ada interaksi. Ya sama dengan misalnya saja kenaikan BBM, kan ada yang ya oke lah memang sangatnya naik, ada yang gerudel menggerutu jalanan, ada yang demo dan sebagainya. Itulah ya, saya kira itu. Ada lagi komen? Nggak ada. Kalau nggak ada, Prof. Ya, silakan. Ya. Tadi yang dipertanyakan oleh Mas Hamid, mohon maaf Prof, bisa mendengar suara saya? Ya. Ya. Tadi yang dipertanyakan Mas Hamid, jadi intinya bahwasanya kebijakan itu tidak membuat senang. Yang kalau membuat senang itu adalah stand up comedy. Nah, berdasarkan pernyataan dari Prof yang terakhir, kalau menurut pandangan saya, bahwasanya kebijakan itu bisa membuat senang orang ketika ada interaksi yang pernyataan Prof terakhir. Ketika ada interaksi dengan orang yang dikenakan kebijakan, ya dengan pembuat kebijakan itu ketika ada diskusi, terus kemudian ada tanya jawab, mungkin bisa membuat senang semua orang gitu, Prof. Seperti
RUU Sisdiknas ini kan banyak pro dan kontra, terutama terkait dengan TPG ya, tunjangan profesi guru yang katanya yang ada dua versi yang April dan Agustus RUU Sisdiknasnya. Katanya yang di RUU itu ada tertulis TPG, sedangkan yang versi Agustus itu hilang gitu. Nah ini kan karena kurang adanya interaksi, kurang adanya diskusi pada pihak-pihak tertentu. Nah ketika kebijakan ini ingin membuat senang beberapa pihak lain yang dikenakan kebijakan ini, ya mungkin itu harus ada interaksi, harus ada diskusi dengan pihak-pihak yang akan dikenakan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan itu bisa membuat senang orang gitu. Jadi saya kurang setuju ketika kebijakan itu tidak membuat senang. Mungkin ketika tidak membuat senang itu kurang ada interaksi. Nah, seperti pernyataan Prof yang terakhir begitu, Prof. Terima kasih. Ya, harapan saudara itu adalah harapan ya. Tapi bahwa kebijakan itu menjamin semua orang senang nggak pernah terjadi di dunia ini. Meskipun kebijakan itu mengasih uang misalkan saja. Misalkan di sekolah saudara tempat mengajar ada kebijakan untuk memberi subsidi transportasi misalkan. Sekolah-sekolah bikin. Itu belum tentu membuat kebijakan semua orang senang, happy. Masih ada misalnya dibuat 10 bulan dikasih 5 juta, tapi ada beberapa orang yang ngomel itu bikin kebijakan 5 juta, orang yang rumahnya dekat dengan jauh kok sama misalnya saja. Ada saja celahnya, tapi bahwa yang penting kebijakan itu jika yang memiliki resistensi itu adalah tolerable, tidak sampai misalkan saja berdampak kepada semangat bekerja, semangat motivasi untuk menjalankan kebijakan itu. Ya memang betul bahwa interaksi itu akhirnya memberikan informasi, itu membuat target kebijakan menjadi lebih paham. Itulah sebabnya semua kebijakan itu harus ada sosialisasi, disosialisasikan. Sekarang kan ingat misalnya vaksin itu aja, berapa biaya sosialisasinya, itu tinggi itu. Vaksin itu padahal kan untuk keselamatan orang kan, terbaca orang nggak percaya bahwa kan ada yang mengira bahwa vaksin itu adalah rekayasa pembuat vaksin untuk mengintervensi hormon manusia di seluruh dunia. Ada saja itu. Jadi memang di dunia itu hanya ada dua golongan yang salah paham dan pahamnya salah. Nah ini kan harus ada interaksi yang baik, harus ada sosialisasi. Ya setelah sosialisasi itu akhirnya orang membangun kepercayaan. Suatu kebijakan diadopsi atau tidak itu tergantung prinsip, itu menurut teorinya Rogers ya, Everett Rogers namanya. Itu luar biasa, terkenal sekali itu di adoption of innovation, mengadopsi inovasi. Karena kebijakan itu banyak juga yang sifatnya inovatif, menginovasi. Yang pertama apa? Yang pertama itu relative advantage. Orang tidak resisten itu karena punya pemahaman, ada dan kebijakan itu punya relative advantage. Jadi keuntungan relatif. Keuntungan relatif apa? Yang dirasakan oleh orang menjadi target kebijakan. Dulu ketika saudara belum lahir, keluarga berencana di Indonesia itu masih barang baru sama sekali di tahun 70-an. Saudara kan tahun 70 di mana saudara? Bapak ibu saudara aja belum ketemu itu tahun 71, ya kan? Itu penduduk peningkatan luar biasa, targetnya itu mau tambahnya itu hanya 2%, dulu tambahnya 3,5% penduduk Indonesia. Sehingga kebijakan keluarga berencana itu
mula pertama itu dipaksa saja. Siapa yang nikah di gang itu ada pasangan usia subur, misalkan saja, dijaga hansip saja ujung jalan di tengah-tengahnya itu langsung semua dipasangi IUD yang perempuan-perempuan itu. Ya tentu saja kebijakan keluarga berencana saja itu sebenarnya kan tidak fair. Mengapa keluarga berencana itu targetnya hanya wanita? Ya sebabnya yang membuat alat itu pria. Pria nggak mau membuat alat keluarga berencana dikenakan pada dirinya sendiri. Jadi objeknya itu utek-utek itu wanita saja. Sejak IUD, suntik, was, macam-macam. Pria itu minimalis untuk melakukan kepersertaannya di dalam keluarga berencana, mencegah kelahiran, menjarangkan kelahiran dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang setelah tahu relatif advantage-nya, bukan main keluarga berencana itu disambut dengan sukacita oleh wanita atau muda, wanita pasangan muda maupun yang sudah lama tapi masih subur. Jadi sampai iklannya itu sangat pintar itu yang buat iklan. Jadi keluarga berencana, pokoknya ada message keluarga berencana. Itu yang satunya mengiklankan, inilah program keluarga berencana. 2 anak cukup. Sampai itu terus responnya apa? Ya gitu. Bayangkan, itu kan suatu respon yang seolah-olah bergembira, ikut serta, dan karena tahu relatif advantage-nya. Ibu-ibu itu lebih baik dipasangi segala macam penjarangan kelahiran daripada setiap tahun disuruh melahirkan. Dan capek juga saya kira. Orang dulu itu punya anak sampai 12. Jadi orang sekarang kalau punya anak sampai 12 itu rempong itu. Karena orang sekarang punya anak satu, pembantu enggak datang aja sudah mengeluh bukan main. Seperti digebukin Jepang 1 peleton itu. Jadi ini makanya keluarga berencana sekarang sudah menjadi kebutuhan. Jadi orang belanja ke supermarket itu sudah biasa, saya lihat pasangan muda itu beli alat-alat kontrasepsi sudah gak malu-malu lagi. Kalau dulu mungkin malu orang melakukan itu sebagai hal yang tabu karena alasannya ngapain pemerintah itu kok bawel amat, urusan ranjang orang diatur-atur misalnya saja. Kenapa harus diatur? Nah, tapi terus kemudian kan dia disosialisasikan mengapa orang harus melakukan kelahiran yang tidak sesering mungkin. Walaupun masih ada saja sampai sekarang orang yang berpikiran bahwa anak itu nggak usah diatur-atur, rezeki itu membawa sendiri, anak-anak itu membawa rezeki sendiri katanya. Tapi kalau dalam teori kebidanan, saya punya wawancara dengan Dr. Hasto. Kalau kalian yang keluar baru ikuti Hasto ya. Di keywordnya Hasto siapa ya? Hasto itu Bupati Kulon Progo kemarin. Hasto Wardoyo, Prof. Ya, Hasto Wardoyo. Oke, saudara klik Hasto Wardoyo. Wah, itu luar biasa itu. Oke, Hasto Wardoyo. Kualitas kehidupan itu ditentukan 1000 hari pertama sejak dari pasangan calon suami istri itu nikah. Sehingga sekarang tidak saja keluarga berencana, dicegat di hulunya sana. Orang-orang nikah sekarang ini diberi pendidikan, terutama yang di desa-desa yang tidak terdidik. Kalau sudah terdidik nggak seberapa tahu. Jadi sekarang isunya adalah pranikah itu justru penting. Program pranikah lebih penting daripada pra-wedding. Foto pra-wedding, bergaya-gaya tetapi tidak disiapkan. Katanya Hasto, orang kalau mau menikah itu suaminya itu jadi 70 hari sebelum menikah itu harus sehat walafiat. Karena kualitas spermanya itu ditentukan 70 hari sebelum dia melakukan konsepsi. Sampai segitunya. Terus
lingkar lengannya bagi calon pengantin juga harus minimum tertentu. Karena begitu bibit-bibit itu ketemu, kalau tidak baik kualitasnya akan melahirkan orang-orang yang stunting, orang yang cebol-cebol itu. Kurang gizi. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Di Indonesia itu 1 dari 4 bayi lahir itu stunting. Dan kita stunting itu nggak bisa diapa-apakan. Stunting itu sudah nggak bisa berkembang, nggak bisa berpikir, rata-rata mati di usia 50. Dan kalau stunting itu mengurangi peluang dia untuk bersaing. Jadi pramugari nggak bisa karena pendek, ya. Jadi tentara juga nggak bisa. Jadi apa saja nggak bisa. Akibat dari persoalan pernikahan yang tidak disiapkan dengan baik. Nah itu kebijakan. Tapi orang-orang semakin lama semakin luar biasa. Bahkan divaksin dulu yang calon ibunya itu supaya tidak terjadi infeksi. Sudah luar biasa lah. Dan bahkan setelah lahir pun sekarang ilmu pengetahuannya akan semakin meningkat. Walaupun yang stunting itu belum bisa diatasi karena negaranya miskin, negara kita ini. Biayanya kan banyak sekali. Coba 25% itu berapa kali 230 orang stunting kita ini? Hanya diam-diam saja itu. Sebetulnya itu meresahkan. Tapi tidak dibahas keseharian karena biayanya mahal itu. Stunting itu orang bukan keturunan tapi hanya salah memanage ketika orang sebelum menikah dan setelah menikah, setelah konsep bayi ada gitu. Karena kurang gizi, kurang nutrisi dan sebagainya. Nah lama-lama paham dengan sosialisasi itu, sama dengan keluarga berencana tadi. Keluarga berencana sekarang saya kira sudah nggak usah disuruh-suruh, orang mengerti. Bahkan banyak orang yang kebablasan setelah menikah itu nggak mau punya anak, akhirnya nggak punya anak beneran. Itu juga menjadi permasalahan. Pengennya masih senang-senang saja, hura-hura. Ya belum siap membayangkan punya anak. Ya, punya anak itu terutama keberanian ibunya kan. Karena yang orang pria itu kan enak-enakan saja. Kalau punya anak itu yang rata-rata 90% itu yang berjibaku itu ibunya. Misalkan saja jam 2 bangun. Wah, bangun itu suaminya nggak nolong anaknya, malah membangunkan istrinya itu nangis. Nah itu. Jadi suaminya itu nggak mau melayani anaknya dengan penuh perjuangan. Tapi kalau ibunya padahal kurang tidur, tapi mengapa dia kuat? Karena ada hope, ada harapan, ada motivasi. Harapan itu yang membuat orang kuat. Petani itu tidak pernah berhenti bertani karena punya hope, ada harapan. Walaupun tantangannya berat. Seorang nanam cabai itu nggak pernah kapok. Walaupun di tengah perjalanan cabai baru ditanam 3 bulan layu semua, lonyot semua akan mati. Kamu punya hope, nanam lagi. Nah, ibu juga begitu, ada harapan. Anak ini besok akan hebat. Ya karena diberi amanah Tuhan. Karena anak itu kan nggak bisa memilih jadi anak itu. Nggak bisa memilih siapa orang tuanya dan semua anak itu sebenarnya tidak punya keinginan untuk dilahirkan. Jadi anak itu adalah akibat dari kenakalan orang tuanya saja ada itu. Jadi mereka sebenarnya nggak mau, nggak punya cita-cita aku dilahirkan oleh ibu yang punya gelar doktor, pernah kuliah analisis kebijakan, itu nggak ada dalam benaknya bayi-bayi itu. Ya dia tiba-tiba lahir akibat dari pola perilaku orang tuanya. Ya, nah yang kedua tadi kan ada relative advantage. Orang KB tahu apa keuntungan relatifnya. Orang tua
sadar bahwa sekolah itu memiliki biaya tinggi untuk kualitas, maka dia mau diberi kebijakan untuk berkontribusi. Yang berikutnya adalah kompatibilitas. Jadi kompatibel itu artinya ya match lah gitu. Seperti komputer itu saya prinsipnya compatibility itu penting. Kalau produk komputer nggak kompatibel, nggak dibeli orang. Ya kompatibel colokannya, kompatibel programnya, kompatibel aplikasinya. Jadi harus ada kompatibel. Kompatibel itu artinya apa? Kebijakan itu sesuai, tidak jauh-jauh amat dari yang existing, yang sedang berlangsung. Ini kompatibel. Misalkan saja kebijakan untuk menjarangkan kelahiran, itu semua kompatibel. Ya, apakah IUD, apakah pil, suntik, kondom, dan macam-macam. Ini sama. Kita bilang kondom dan sebagainya ini nggak masalah, ini orang sudah dewasa semua belum di sini ini. Tapi saya kira itu adalah sudah menjadi pengetahuan. Di kamus juga ada, di Wikipedia ada, saudara bisa klik. Nah, ya bagi yang tidak tahu itu. Nah, inilah compatibility. Jadi misalkan saja Merdeka Belajar, misalkan saja, kompatibilitasnya seperti apa? Kalau kompatibilitasnya tinggi, orang gampang melaksanakan itu. Kalau hal yang baru, maka harus belajar lagi. Yang berikutnya ada divisibility. Itu bisa ditahap-tahapkan sebuah kebijakan itu. Kebijakan nggak bisa langsung diberikan klik jalan semua. Harus pentahapannya ada supaya mencapai target yang terukur dan akhir. Yang berikutnya ada triability, bisa dicoba. Itulah sebabnya kurikulum Merdeka itu tadinya kurikulum prototipe katanya. Itu kesempatan untuk mencoba, tapi percobaannya belum jelas sudah dilakukan secara nasional. Yang tadinya prototipe menjadi kurikulum Merdeka, yang basisnya adalah pembelajaran berbasis proyek, membuat modul, dan itu kompatibilitasnya itu agak tidak tinggi, sehingga perlu belajar, perlu diberi pendampingan. Nah, itu kebijakan yang namanya. Oke ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan saudara. Ada lagi tidak pertanyaan dan komen? Oke. Nah, berikutnya tadi apa? Di sini adalah doability. Ini artinya kebijakan itu memang mudah dilakukan, bisa dilakukan, terutama menyangkut dengan man money, material, structure, culture, dan figure misalnya saja. Mudahnya itu dalam konteks ini, wah orangnya ada yang melakukan, ahli-ahli, kemudian duit juga ada, kemudian sarana prasarana ada, materialnya, structure didukung oleh struktur organisasi yang memang memadai, culture, nah ini yang luar biasa, dan figure ini orang. Culture dan figure itu menentukan. Kadang orang Indonesia mengatakan bahwa mengapa kita nggak meniru Finlandia saja, yang negaranya hebat, sekolahnya nomor 1 di dunia. Nggak gampang itu, karena konteks culture-nya beda. Jadi misalnya saja murid-murid di Finlandia itu semuanya sudah otonom, tahu apa yang dibutuhkan ketika dia belajar di sekolah. Di sini enggak semua mahasiswa tahu apa yang dibutuhkan, apa sebenarnya perlunya dia. Jadi mengapa Anda ikut kuliah saya misalkan, belum semuanya tahu. S1 itu kalau ditanya mengapa kamu ikut kuliah metodologi penelitian, saya yakin
Kalau ditanya itu domblong, mesem. Mengapa kamu ikut kuliah metode penelitian? Tapi kalau di negara maju, tahu. Karena sudah otonom. Ngerti kebutuhannya. Jadi mahasiswa itu nggak ngerti kebutuhannya. Maka karena nggak ngerti kebutuhannya, datang ke sekolah itu ya bawa kotong aja. Nggak pernah membawa pertanyaan dari rumah. Curiosity-nya itu rendah. Ya itu masyarakat. Masyarakat di iklim yang dua iklim seperti Indonesia itu memang gitu. Jarang orang kreatif, inovatif itu. Bukan berarti tidak ada. Tapi kalau di negara yang iklimnya 4 itu rata-rata orangnya itu mau berpikir. Karena dikondisikan oleh alamnya. Orang di Amerika sana sebelum tidur, ini kan sudah musim akan dingin ya, terutama di Desember, itu mau tidur saja berpikir besok udaranya berapa, turun snow tidak, pakai jaket yang mana, pakai payung tidak, pakai sepatu boot yang mana, itu mikir semua dari list itu. Orang Indonesia kan nggak ada mau tidur berpikir tentang nasibnya besok, karena OT aja hidup, nggak usah pakai kaos, nggak usah pakai apa, jalan di mana-mana bisa hidup. Orang di negara yang musimnya dingin, kalau nggak mau berpikir, dia beku di tengah jalan mati. Nah inilah yang culture itu dibentuk. Ya culture misalnya saja siswa Finlandia itu karena otonom, mandiri, kreatif, sejak di rumah itu sudah. Jadi sejak dalam kandungan itu memang dididik mandiri sejak lahir. Jadi orang bule-bule itu jarang gendong anaknya nangis itu biarkan saja, karena asumsinya bayi itu kalau umur 6 bulan nangis ya, bayi itu memang bunyinya ya nangis itu. Kalau bayi tiba-tiba bisa ngomong itu orang tuanya saya kira stroke itu, minta ini minta itu. Jadi dibiarkan saja nangis, ditolong kalau memang nangisnya itu karena sakit, kalau tidak sakit dibiarkan. Ya di negeri ini saya sudah bilang atau belum ya, yang dulu saya bilang welas tanpa alis, sudah pernah bilang belum di kelas ini? Belum ya? Tahu nggak saudara artinya welas tanpa alis itu? Nggak ada yang tahu. Ya kan? Bayangkan mahasiswa S3 saja diajak dialog tahu atau tidak aja nggak bisa menjawab, apalagi yang SD sana itu. Nah ini kan sudah orang pilihan yang ada di sini itu, nggak ada yang bisa menjawab. Saya sudah pernah mengatakan atau tidak, ini mahasiswa S3 ini. Nah, ini culture ini namanya culture. Nah culture kita itu selalu mendidik orang tidak mandiri itu. Kalau sekolah itu diantar sampai ruang kelas, pakai motor, pakai mobil. Yang di Jepang nggak ada siswa itu diantar, harus berangkat sendiri. Sepatu tuh pakai sendiri, nggak ada yang sepatu dipakaikan. Makan sendiri. Ya di sini anak SD kelas 1 belum bisa makan sendiri. Ibunya itu kalau pagi seperti orang perang saja dengan Belanda, marah-marah, ayo makan, jangan dimut saja. Dimut saja itu. Karena dimanja sejak kecil, nggak biasakan memakan. Kalau sebelum sekolah nggak mau makan, ya biarkanlah nggak makan. Karena naluri orang itu makan. Kalau lapar ya akan makan, nggak usah, biarkan dikasih makan aja, nanti biar makan. Wah di sini digendong ewer-ewer kemana-mana, disuapi. Jadi budaya disuapin itu. Maka setelah gede pun ya suap menyuap itu menjadi budayanya. Nah itu ya nggak mandiri. Karena nggak mandiri nggak tahu apa yang harus dilakukan di sekolah. Nah itu budaya tadi, memang culture. Dan figure itu adalah merupakan suatu model yang
harus diikuti orang, figur itu ya, ini F terakhir ini, untuk bisa mendorong orang melakukan kebijakan itu. Misalnya saja kepala sekolah, kebijakannya adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau kepala sekolahnya nggak paham, nggak memiliki leadership, nggak bisa mengorganisasikan interdisipliner misalnya saja, nggak bisa terjadi yang namanya pengajaran berbasis proyek itu, ya, doability tadi, ya. Kemudian berikutnya testable, ini bisa diuji coba. Inilah yang disebut dengan piloting. Di sebuah kebijakan itu harus dicoba. Nah, kurikulum merdeka itu kan terlalu singkat. Jadi ganti kurikulum yang dasarnya itu sangat dangkal. Dari prototipe sejenak saja sudah menjadi kurikulum merdeka dan diberlakukan secara nasional. Itu kan yang dibikin prototipe itu kan hanya sekolah yang hebat-hebat. Tapi bagaimana sekolah yang kumuh-kumuh di Papua, misalnya di Maluku, Kalimantan, Flores dan sebagainya. Memangnya Indonesia itu sama semua dengan sekolah favorit di Jakarta? Kan tidak. Nah, makanya harus ada piloting sebetulnya kebijakan di sekolah dasar itu. Apapun, misalkan aja ujian berbasis komputer, misalnya saja, itu kan tidak serta-merta orang harus melek komputer dan sebagainya. Jadi testability itu penting dan diuji coba, sehingga harus ada uji coba dalam kebijakan itu, meaningful, so kebermaknaan kebijakan itu menjadi bermakna. Harus ada kebijakan itu akan menjadi bermakna jika mereka memiliki prinsip 4T itu: tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat guna. Tepat waktu, tepat sasaran. Tapi kalau nggak tepat guna, itu kebijakannya itu artinya nggak meaningful. Orang akan membantu, misalkan katakan di sebuah SD membantu komputer, temanya komputer, lalu komputernya itu dibeli 200 misalnya. Oke lah, waktunya tepat, tapi sasarannya tepat nggak? Mereka butuh tidak komputer itu? Menjadi pertanyaan. Lalu tepat guna tidak? Bisa saja kebijakan itu secara administratif bisa bertanggungjawabkan karena sudah ada kwitansi, sudah diterima, setelah terima ada. Tetapi untuk apa komputer yang sebanyak itu dibandingkan muridnya? Nah, itu tidak tepat guna. Saya kira kebijakan itu adalah tidak meaningful, tidak bermakna, yang seperti itu. Oleh karenanya saya kira ini tadi meaningfulness itu sangat penting. Nah, kebijakan untuk zaman sekarang ini memang harus memperhatikan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan sekarang ini disimbolkan dengan VUCA, volatile, liar sekali perubahannya. Nggak bisa diduga, tiba-tiba aja bisa mengubah hidup orang. Itu sama seperti misalkan saja akibat revolusi industri 4.0, digitalisasi kehidupan itu, maka semuanya berubah. Bank saja sekarang nggak ada teller. Zaman saya mahasiswa, bank itu berlomba-lomba untuk memasang teller yang cantik-cantik, wajahnya mulus, glowing, selalu pakai blush on, karena itu bagian dari etalase bank.
Orang ke situ itu karena tertarik pada tellernya itu. Nah, sekarang nggak ada teller di bank karena sudah dilakukan oleh mobile banking, SMS banking. Itu terjadi karena ada teknologi yang disebut artificial intelligence. Sama ketika zaman sekarang, zaman digital ini, saya dulu menjadi rektor, itu kalau ulang tahun didatangi, paling enggak wakil rektor, pembantu rektor, membawa makanan yang enak-enak. Hanya 4 orang datang ke rumah. Tapi di era digital, yang mengucapkan zaman dulu hanya 4 orang. Selamat ulang tahun, salaman gitu. Sekarang zaman era digital ini, kalau saya ulang tahun, yang mengucapkan ribuan lewat media sosial, ribuan. Dan dari ribuan itu tak seorang pun memberi makan, hanya ngirim gambar makanan aja itu. Foto yang baik ya, tart, kemudian tumpeng, beserta beserta aksesorisnya itu. Nggak pernah salaman, salamnya hanya ikon saja, gambar salaman atau hak peluk-pelukan gitu. Ini kan suatu perubahan yang luar biasa. Di sekolah dasar kebijakan dia harus memperhatikan hal yang seperti itu, sehingga kita di dalam melihat perubahan itu tidak gagap. Nah, karena perubahannya volatile ini tadi. Volatile misalkan saja. Bagi orang yang usia sekarang ini 70 tahun orang desa sana, saya kira mau naik kereta itu sudah sulit. Karena beli tiket kereta itu sudah pakai aplikasi. Beli di loket itu selalu kalah saja dengan aplikasi. Sehingga kereta itu memang harus menyisakan kuota bagi orang-orang bodoh misalnya saja, yang belinya itu adalah person to person ke loket, simbol orang yang sebetulnya itu tidak paham teknologi. Beli aplikasi kan gampang dari rumah, nggak usah kemana-mana. Jadi luar biasa itu ya. Jadi harus tahu bagaimana perubahan itu menuruti apa yang disebut dengan VUCA tadi, yaitu volatile, kemudian uncertain tidak menentu, kompleks, itu sangat rumit, ambiguous. Ambiguousnya tidak jelas. Perubahan yang satu mempengaruhi yang lain juga begitu, saling sandera menyandera perubahan itu. Ya, ada yang komen? Oke, kalau tidak ada, bertanya, ya silakan. Terkait tes ability tadi Prof, terkait kebijakan yang sudah diujikan. Ya. Nah, terkait RUU Sisdiknas ini, kalau boleh tahu Prof, terkait tes ability-nya apakah sudah melalui uji publik? Kalau sudah, bagaimana proses uji publik RUU Sisdiknas ini sehingga kok masih bisa RUU ini meskipun masih draft tapi memunculkan banyak kritik di dalamnya, Prof? Ya, itu adalah bagian dari tugas saudara untuk mencari. Jawabnya saudara yang menjawab untuk di-share di forum ini. Kalau ditanya pemerintah katanya sudah disosialisasikan, tapi masyarakat nggak merasa ada uji publik dan sebagainya. Lalu di mana? Nah, itulah tugas saudara untuk menjelaskan kepada misteri itu, kepada kelas ini. Jadi itu sehingga kalian bisa mengikuti berita-berita, mengikuti media sosial, mengikuti publikasi ilmiah, publikasi resmi dari pemerintah. Contohnya, misalnya siaran persnya Nadiem itu kan ngomong, oh guru yang sekian banyak itu malah nggak usah menunggu sertifikasi akan diberi tunjangan.
guru akan mendapatkan tunjangan sampai pensiun. Tapi kan janji. Undang-undang itu tidak cukup janji, tidak cukup niat baik. Nggak berani menunjukkan pasal mana yang mendukung omongan kamu itu. Itu nggak ada tunjangan itu kita tabrak, apalagi yang tidak ada. Undang-undang itu selalu punya cacat bawaan. Cacat bawaannya apa? Yaitu ketika disahkan itu multi tafsir terhadap implementasinya. Tergantung maunya apa yang menafsirkan dan yang berkuasa. Jangankan undang-undang, ayat Tuhan aja itu juga multi tafsir. Soal poligami misalnya saja, ada orang yang poligami itu, ada yang mengatakan poligami itu gak usah didiskusikan, poligami itu tinggal dilaksanakan. Terus poligami itu apa? Gak bisa dilakukan karena keadilan. Terus yang mau mengadakan poligami, keadilan gimana? Konsep keadilan itu banyak. Keadilan distributif atau keadilan kumulatif. Kalau keadilan distributif itu bersamaan waktunya. Jadi sah saja poligami. Orang istri tuanya itu sudah mendapatkan kasih sayang yang kumulatif sejak nikah. Dengan sekarang dengan hadirnya istri yang baru itu secara distributif ya tinggal ngatur saja. Sebulan di sana, sebulan di sini. Wah, itu kan argumentasi lain. Seperti contoh ya, ada joke ya, hadisnya Nabi itu, ada anak mengatakan menirukan zaman Nabi. Siapa ya pada bapaknya itu? Orang yang harus kita hormati siapa? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Oh iya, kalau begitu ibunya harus kurang 2 ini. Ibunya baru 1. Dijawab 3 kali. Kan ini joke yang menunjukkan bahwa ayatnya Tuhan saja itu dipleset-plesetkan oleh manusia. Apalagi janji niat yang tidak dijamin undang-undang. Siapa yang bisa menjamin? Kalau menteri yang akan datang rezimnya beda, apakah niat Nadiem itu masih dicatat dalam benaknya? Saya yakin tidak ada. Sehingga tunjangan guru dan dosen itu sudah wassalam ketika undang-undang itu diterapkan. Nah, secara detail itu tugas kalian untuk melakukan penelusuran di digital track. Banyak sekali yang di YouTube di sana, dan saya juga terakhir juga saya mewawancarai lagi Profesor Hamid Hasan. Nanti kalau kalian tertarik, saya share kalau ada waktu untuk melihat mengenai apa yang hilang pada Undang-Undang Sidiknas. Undang-Undang Sidiknas sekarang ini saya juga cukup bangga itu, karena dulu Undang-Undang Sidiknas itu ketuanya saya yang bikin untuk draftnya. Ketika menterinya Pak Yahya Muhaimin, waktu saya belajar di Amerika itu bareng. Jadi ketika pulang saya dimintai tolong untuk menjadi namanya Ketua Reformasi Pendidikan, KRP, Komite Reformasi Pendidikan. Tugasnya adalah membuat undang-undang baru dari undang-undang tahun 2018 kalau nggak dulu. Yang undang-undang nomor 2 kelihatannya yang dulu diganti. Ternyata banyak orang berkomentar, undang-undang RUU ini tidak lebih baik dari undang-undang Sidiknas sekarang. Wah, luar biasa. Saya ikut bangga ini. Rasain loh, sulit kan? Karena apa? Zaman saya itu membuat, wah itu sosialisasinya berdarah-darah. Saya ikut demo di Sandra, di Manado, dengan orang yang tidak cocok dengan salah satu pasal, yaitu pasal 2 dan 3 tujuan dan fungsi itu. Itu tadinya jadi satu tujuan pendidikan, tapi di demo di mana-mana dipisah tujuan dan fungsi. Tadinya itu 2 pasal, tujuan sendiri, fungsi pendidikan sendiri. Itu berdarah-darah itu. Saya waktu usaha rektor, saat demo di Gedung Agung itu hari Jumat, hari Sabtu, oh ya Jumat ya. Lalu diliput Kompas, gambar saya dipampang di Kompas, ketangkap menteri yang namanya Pak Malik Fajar.
Nah, hari Sabtunya saya ke Jagong Manten di rumah di mantenanya Rektor Undip. Saya datang ketemu Pak Malik di awe-awe, mas ini mas. Pak Malik gemes melihat saya demo sebagai rektor di Belitukan di Kompas. Jadi tanya, mas, apa bedanya tukang becak dan rektor? Tapi Pak Malik itu luar biasa bijaknya. Jawaban saya itu ngelekit, Pak. Bedanya kalau rektor itu bisa becak. Apa bedanya rektor dan tukang becak katanya? Kalau rektor itu bisa becak, tapi tukang becak nggak bisa jadi rektor, Pak. Saya jawab begitu. Untuk Pak Malik nggak marah. Kalau marah saya bisa dipecat itu sebagai rektor. Sangat luar biasa Pak Malik. Mudah-mudahan berada di tempat yang bahagia di surga Allah yang kekal abadi. Di dalamnya Pak Malik saya doakan itu. Luar biasa ya. Sehingga saya bisa merefleksikan sebagai leader itu ya seperti Pak Malik. Jangan kalau beda pendapat itu langsung dihakimi. Luar biasa. Jadi yang namanya uji publik zaman saya undang-undang Sidiknas yang sekarang ini dari hari ke hari di Ambarukmo itu diadakan mengundang antara ya NU, Katolik, Kristen, orang-orang dari perguruan tinggi. Di bawahnya itu ada demo. Tapi itu kita lakukan. Sehingga karena dilakukan maka muncul diksi konsepnya itu solid. Pikiran banyak orang. Tidak hanya pikiran staf khusus menteri misalnya saja, yang itu dipaksakan untuk berlaku seluruh Indonesia. Oke ya, oke lah. Saya kira sudah harus diakhiri dan minggu depan mulai sharing apa yang saudara punyai mengenai kebijakan, dianalisis kebijakan apa yang undang-undang Sidiknas ini. Besok tanggal 24 saya mengadakan webinar mengenai undang-undang Sidiknas itu, mau memberi apa kepada nusa dan bangsa. Nanti sebagai penggantinya kuliah, Anda semua akan harus ada di seminar itu. Nanti pada waktunya saya share linknya. Ya, siap, Prof. Jadi tanggal 24 saya mengundang satu Doni Kusuma yang saya pakai narasumber yang terakhir ini tentang PMB, ketentuan PMB yang tidak berbasis mata pelajaran pengenalan masa baru, dan Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Haji Arjuna itu dari NU, kultur NU, dulu pengurus Ma'arif, dan mengundang Zainuddin, Profesor Dr. Zainuddin Maliki, Komisi 10 DPR. Mudah-mudahan itu menginspirasi banyak orang. Ya, nanti kuliah akan saya tiadakan pada minggu-minggu yang ada tanggal 24 itu. Semua ikut di situ. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya dan Amin. protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.